tarik nafas 2 kali. Ya, ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Yang sama-sama kita hormati penguji kita, Bapak Dr. Andes Haji Teguh Suyitno, MPD, Wideksara Ahli Utama BDK Semarang. Selanjutnya, Waduh, kenapa ini terlempar ini saya? Apa terlempar Terlempar, semua kita? Kok terlempar sih? sama Nggak terlempar tahu, ini. nggak tahu Apa? Pak ini sebentar. Kok Halo terlempar teman-teman, semua ya? Terlempar semuanya. Iya, Berarti ada gempa bumi tadi, ruangannya pecah semua Ini ini. ini rombongan mau piknik ini. sebentar Pak. lagi seru-serunya loh. Ngejam ya, Pak. Ngejam Oke. Bapak. apakah semuanya terlempar juga? Terlempar semua. Kita ulangi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Teguh Suyitno ya sebagai penguji, Bapak Syafrin Anwar sebagai mentor dari saudara Bapak Ahmad Warid Dilhaq ya. Alhamdulillah baik, mari bersama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seminar rancangan aktualisasi atas nama Ahmad Warid Wajidil Haq SH yang berjudul Optimalisasi Sosialisasi Persyaratan Pernikahan melalui media sosial Instagram dan TikTok di Kecamatan Ampel, Boyolali tahun 2025 akan sudah kita mulai. Berikutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Tadi sudah kita buka. Berikutnya adalah pemaparan dari saudara penyaji, waktu maksimal 10, waktu maksimal 7 menit. Selanjutnya adalah penguatan dukungan dari mentor, waktu maksimal 4 menit. Dan berikutnya lagi adalah tanya jawab yang diajukan oleh saudara penguji sekaligus memberikan saran dan masukan. Oke, berikutnya adalah penutup. Dipersilahkan kepada saudara penyaji untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi. Monggo Mas Farid. Baik, Bu. Sudah, saya akan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Dr. Andes Haji Teguh Suyitno, yang saya hormati Bu Nurul Kamilati, dan yang saya hormati Bapak Saiful Anwar. Nurul. Ya. Saya di sini akan Mulai dari slide mempresentasikan, pertama ya Mas. oke, Ya. mempresentasikan hasil dari rancangan aktualisasi saya. Ya, bismillah. Yang berjudul Optimalisasi Sosialisasi Persyaratan Pernikahan melalui media sosial Instagram dan TikTok di Kecamatan Ampel, Boyolali tahun 2025. Di sini saya adalah seorang CPNS penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Ampel, di mana di Kecamatan Ampel, di KUA Kecamatan Ampel masih terdapat banyak calon pengantin yang belum mengetahui syarat-syarat administrasi untuk mendaftarkan pernikahan. Nah, di mana ada beberapa calon pengantin mungkin ya hampir 50% itu masih belum lengkap ketika mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Ampel. Di mana saya bisa tahu karena belum lengkap itu tersebut karena di pemeriksaan itu pasti ada beberapa dokumen yang calon pengantin itu belum melampirkan di berkas pendaftaran pernikahan seperti itu. Yang pertama ini saya menggunakan analisis kriteria isu. Ada 5 isu yang di KUA Kecamatan Ampel. Pertama yaitu kurangnya sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini di wilayah KUA Kecamatan Ampel, Boyolali. Yang kedua, belum optimalnya penyampaian informasi terkait syarat administrasi pendaftaran pernikahan melalui platform media sosial KUA Ampel, Boyolali.
Yang ketiga, belum optimalnya sosialisasi penggunaan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH). Dan yang keempat, terbatasnya infrastruktur serta sarana pendukung di KUA Ampel Boyolali. Yang kelima, minimnya koordinasi lintas sektor dalam penyebaran informasi mengenai undang-undang perkawinan. Dalam uh, analisis isu APKL ini terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama yaitu yang kurangnya sosialisasi pencegahan pernikahan. Untuk yang nomor 2, yaitu belum optimalnya penyampaian informasi terkait syarat administrasi pendaftaran pernikahan. Dan yang ketiga, peringkat ketiga, yaitu belum optimalnya sosialisasi penggunaan sistem informasi manajemen nikah atau SIMKAH. Yang kemudian dianalisis dengan USG itu terdapat yang peringkat yang pertama yaitu belum optimalnya penyampaian informasi terkait syarat-syarat pendaftaran nikah melalui platform media sosial KUA Ampel Boyolali. Nah, di sini ada argumentasi terhadap core issue terpilih dengan diagram fishbone. Yang pertama yaitu di men atau di orangnya, yaitu kurangnya literasi digital petugas yang ada di KUA Ampel. Nah, di mana di sini memang ada beberapa petugas yang masih belum bisa untuk mengoperasikan media sosial seperti Instagram, TikTok. Dan TikTok sendiri di KUA Ampel belum ada akunnya. Yang masih ada akunnya di KUA Ampel itu cuma Instagram aja. Instagram dan Facebook. Nah, kemudian yang kedua, tidak adanya admin media sosial, khususnya dalam mensosialkan syarat administrasi pernikahan. Ketiga, kurangnya inisiatif dari beberapa petugas untuk proaktif dalam sosialisasi digital. Dan yang ketiga, keempat, rendahnya kesadaran publikasi digital oleh petugas KUA. Kemudian untuk material itu yang pertama yaitu keterbatasan materi sosial, brosur, leaflet, visual yang relevan dan menarik. Dan yang kedua, keterbatasan perangkat yang ada di KUA Ampel. Karena memang perangkat di KUA Ampel masih terbilang terbatas. Untuk komputernya saja masih ada 3 unit. Untuk yang dan di komputernya itu belum bisa memenuhi syarat untuk dapat menggunakan sosialisasi digital. Kemudian yang metode itu ada metode sosialisasi yang kurang variatif dan menarik seperti infografis atau video edukatif. Kemudian jadwal publikasi yang tidak teratur. Ketiga, belum terdapat SOP. Di sini aja yuk. Mental terus. Ada yang mencet ini. Iya, kayaknya Bu, ini resiko Ini. kita jadi ke host semua. Mohon deh, please. Ada yang mencet end meeting atau apa gitu jadi. Iya, Oke. iya, 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 Ada iya. yang keluar Resikonya masuk seperti Hiburan, harus hiburan. Ya, silakan lanjutkan, Mas. Halo, Mas Farid. Senang sekali nih mau Ini selesai. terpental terus. Iya, bukan terpental nih, ada yang mencet. Sebentar. Lagi ada share lagi. Ya, ya. Nah, ini kemudian metodenya nanti itu ada belum ada. Ya, sudah ini lanjut aja, Mas. Oh, enggak, dilanjut enggak. Sudah dibaca, sudah disimak tadi. Kemudian ada uraian kegiatan untuk rancangan aktualisasi yang akan saya laksanakan, yaitu yang pertama, melaksanakan perencanaan program digitalisasi informasi. Di sini ada 2 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu berkonsultasi dengan kepala, membuat rencana kerja untuk pemecahan masalah, dan yang kedua membentukkan tim pengelola media sosial. Yang kedua yaitu kegiatan menyusun dan memvalidasi konten edukatif persyaratan administrasi perkawinan. Tahapan kegiatannya yaitu konsultasi dengan kepala KUA sebagai mentor, yang kedua menyusun materi persyaratan nikah, dan yang ketiga validasi kesesuaian dengan regulasi. Kemudian yang ketiga melakukan produksi dan publikasi konten di media sosial. Tahapan kegiatannya yaitu mendesain pamflet atau flyer digital persyaratan pernikahan,
Yang kedua, memfinalisasi desain pamflet atau flyer digital. Dan yang ketiga, mempublikasikan di IG, Facebook, dan TikTok. Dan kemudian yang keempat, mengoptimalisasikan edukasi persyaratan administrasi pernikahan melalui media sosial. Yang pertama, tahapan kegiatannya yaitu mengunggah konten harian, dan yang kedua, penjadwalan unggahan rutin. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi berkala terhadap program edukasi persyaratan administrasi pernikahan. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan pemantauan konten mingguan. Yang kedua, bersama atasan merumuskan program lanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Dan yang ketiga, penyusunan laporan dan rekomendasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mas Farid. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Mentor, Bapak Saiful Anwar SPD MBI untuk menyampaikan penguatan dan dukungan tentunya. Dipersilakan Bapak. Mas Terima Farid, kasih. ke Assalamualaikum slide pertama nggih, warahmatullahi. di slide judul. Judul. Sudah Mas ini. Ampun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Widya Iswara dari BDK Semarang yang kami hormati, langsung saja kepada materi optimalisasi sosialisasi persyaratan pernikahan melalui media sosial, Instagram dan TikTok yang disusun oleh beliau junior kami, beliau Mas Ahmad Warid Wajdil Haq, sarjana hukum. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini terurai. Kemudian ini baru saja Ibu, kalau langsung saja kepada materi, kalau di KUA Cepogo, KUA Ampel ini eh, pendaftar itu ini kami unggah Bu ya, seperti di layar ini ya, tadi kurang Ya. terlalu jelas ya. Jadi ada unggahan unggahan ini ada di Instagram di KUA Ampel maupun di yang lain. Nah, untuk itu kemudian baru saja kami telah melaksanakan pemeriksaan manten ini ya, jadi berkas NB yang besok menjadi kerja daripada Mas Warid. Warid ya, Mas Warid. Ini beliau ini kalau kerja kan mesti neliti-neliti berkas nikah. Nah, ada kekurangan. Nah, seperti saat ini yang besok hari Jumat, misalnya kekurangan ada kurang saksi, kemudian kurang dari N6 karena suaminya dulu meninggal ya, mau menikah. Nah, kemudian kekurangan itu alhamdulillah telah kami temukan, kemudian besok disusulkan ya. Jadi biasa di sini kebetulan ada nomor kontak. Ya, jadi mantan ini punya nomor kontak yang bisa kita hubungi, besok bisa menyusul sehingga 1-2 biasa Bu. Jadi kalau di KUA itu biasanya ada 1-2 yang bisa disusulkan ketika orang itu menikah tapi kurang syarat administratif, misalnya KTP saksi dan seterusnya. Karena kami berharap selama memimpin di KUA ini, begitu nikah selesai, ini buku itu harus diberikan kepada manten yang bersangkutan, sehingga tidak ada menunda bolak-balik ke KUA untuk hari ini, maka pokoknya selesai nikah ya urusannya harus selesai, sehingga kami berupaya untuk perbaikan pelayanan itu. Nah, berikut Ibu, mungkin yang di sini memang belum ada itu memang TikTok Bu. Ya, jadi TikTok karena kemarin kami kurang sumber daya dan kayaknya TikTok ini kan nyun sewu banyak sekali sisi bisnisnya cuma kami belum nyoba, tapi kami ada salah satu teman KUA itu alhamdulillah yang ternyata responnya cukup baik ya. Ternyata dengan adanya TikTok itu maka orang tanya kan lebih live TikTok itu langsung mereka ini responsif itu. Maka dengan harapan besok ketika Mas Warid ini sudah terjun menjadi penghulu ya, sudah sah jadi penghulu untuk melaksanakan kerja sebagai penghulu penuh, maka pelayanan baik nanti lewat media sosial baik Instagram maupun TikTok itu bisa terlayani dengan baik, karena kami kan juga kurang tenaga pada waktu itu. Nah, alhamdulillah sekali lagi kami memberikan dukungan apabila kegiatan melalui media sosial ini kan tidak luput
dari media sosial sehingga tidak zamannya lagi nyun sewu ketika kita dinilai sebagai apa pelayanan kepada masyarakat itu nilainya jelek banget, lelet, kemudian kurang responsif, tidak bertele-tele dan sebagainya. Pokoknya yang baik-baik, pokoknya yang apa istilahnya sesuai dengan persyaratan itu, maka ketika orang itu membutuhkan pelayanan di KUA itu bisa terlayani dengan baik. Mungkin hanya itu, Bu. Nanti akan kita sambung lagi mungkin lewat pertanyaan atau yang lain. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mentor, Bapak Saiful Anwar SPD MPI. Nggih, terus mohon terus untuk dikawal nggih Bapak, untuk terus didukung. Nggih, sangat besar harapan untuk berhasil loh Mas Farid. Nggih, terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Teguh Suyitno MPD. Baik, terima kasih Ibu Nurul waktunya. Selamat Mas Ahmad Warid Wadil Haq ya, sudah sampai pada tahapan seminar. Mungkin bisa jenengan jelaskan Mas bahwa core isu dan judul sudah sinkron. Silahkan Mas, secara singkat saja. Langsung aja Mas. Judul dan core issue. Untuk di judul ini kan adalah optimalisasi sosialisasi persyaratan pernikahan melalui media sosial Instagram dan TikTok. Dari core isunya itu sendiri itu kan memang belum optimalnya edukasi persyaratan administrasi pernikahan ini untuk masyarakat di Kawah Kecamatan Ampel. Mungkin eh, adanya optimalisasi media sosial ini karena memang untuk saat ini anak-anak catin-catin yang ada di Kawah Ampel ini kan lebih pada ke media sosial. Dan ada beberapa yang sudah mulai DM ke KUA Ampel menanyakan tentang administrasi apa saja administrasi persyaratan pernikahan di KUA Mohon Ampel. izin Mas, kita skors dulu karena ada menyanyikan lagu Indonesia Raya hari Senin tepat pukul 10. Kan berdiri. Ya, silahkan Mas Farid untuk melanjutkan presentasi. Ya, seperti itu Bapak. Untuk kenapa saya memilih media sosial Instagram dan Cukup TikTok? Mas, baik. Terima kasih. Mengapa panjenengan memilih media sosial Instagram dan TikTok? Mungkin ada alasan. Silakan secara singkat dan jelas.
Oke, eh, mengapa saya memilih Instagram dan TikTok khususnya itu karena memang anak muda sekarang itu lebih eh, mudah untuk mengakses TikTok dan Instagram. Untuk anak kecil aja, anak kecil saja itu juga mengakses TikTok dan Instagram, di mana Baik, di cukup. oke. Mengapa jenengan tidak memakai semacam web yang resmi? Sehingga misalnya ini link informasi di KUA Ngampel, misalnya linknya ini ada semacam blog atau apa, kemudian syarat persyaratan dan sebagainya. Apa alasannya, Mas? Untuk sebenarnya kalau di web itu juga eh, bagus-bagus saja, cuma lebih ada beberapa web yang harus berbayar, Bapak. Dan apa ini di era sekarang kan banyak yang dipotongin untuk anggaran, itu tidak ada anggaran untuk itu. Yang kedua, Instagram dan TikTok itu udah tidak ada biaya dan yang kedua memang aksesnya dari untuk masyarakat itu lebih cepat penyebaran. Baik, cukup. Kemudian setelah panjenengan berhasil ini, bagaimana menurut jenengan, apakah yang Anda lakukan ini memiliki kontribusi terhadap KUA? Apa kontribusinya kalau sudah berhasil di TikTok dan di Instagram? J. Untuk apabila optimasi ini berhasil kan kontribusi untuk KUA yaitu pelayanan lebih cepat Bapak karena saat pemeriksaan itu tidak menyulitkan cat catin yang datang. Terus mboten bolak-balik karena administrasi yang harus diberikan ke KUA tidak bolak-balik ke rumah untuk melengkapi terus kemudian ke kantor lagi. Seperti Baik, itu. bagus. Mas, nanti ini di RA jenengan itu sudah bagus, sudah saya lihat sudah bagus. Hanya seperti judul A itu nanti terus ada tulisan ke bawah itu apa A, misalnya di sini ada, bentar. Nah, ini ke atas. Sudah bagus ya, sudah. Nah, nanti A latar belakang. Nah, latar belakang A. Terus kemudian di bawahnya adalah perkawinan merupakan salah satu. Nah, ini kayaknya nanti spasinya belum pas ini untuk menjoroknya. Ya, biasanya kan 8 huruf ya. Kemudian untuk tulisan yang ke bawah itu latar belakang semuanya itu rata di bawah L latar belakang. Nanti diperbaiki, ini kurang menjorok. Kemudian yang kedua untuk tulisan di tabel diingat-ingat fontnya berbeda ya Mas dengan yang di teks. Fontnya dibuat 10 lebih kecil ya. Nah, sudah rapi, sudah bagus. Kemudian juga nanti ini di APKL ini sudah bagus ya. Cuman antara nomor satu nomor dua itu masih ada selah ini jadi kurang merapat. Saya kira itu semangat selalu Mas siapa ini Mas Ahmad Mas J. Farid Farid. Wadil ya. Jenengan asli Boyolali ya. J, Pak. Ya selamat, sukses selalu. Semoga menjadi karyawan sesuai dengan harapan KUA yang tempat jenengan kerja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Nurul. Monggo Ibu. Baik, terima kasih kepada penguji kita, Bapak Dr. Andes Haji Teguh Suyitno MPD yang telah memberikan masukan, substansi, dan juga tata penulisan. Selamat kepada Mas Ahmad Warid Wajidil Haq SHG, Anda telah menyelesaikan seminar rancangan aktualisasi. Kepada Bapak Mentor, mohon terus dukungan Pak dan bantuan untuk selalu diberikan apa namanya, difasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang memungkinkan bagi lancarnya pelaksanaan aktualisasi Saudara Ahmad Warid. Demikian seminar rancangan aktualisasi atas nama Saudara Ahmad Warid Majidil Haq SH yang berjudul Optimalisasi Sosialisasi Persyaratan Pernikahan melalui media sosial Instagram dan TikTok di Kecamatan Ampel Surabaya, di Kecamatan Ampel Boyolali
tahun 2025 telah dinyatakan selesai. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata hilaf dan hal-hal yang tidak sesuai. Terima kasih. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat nggih Mas Farid, selamat. Terima kasih Pak Teguh, Alhamdulillah. Bu Nurul. Mohon terus dukungan nggih Bapak Mentor, matur nuwun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.